Dan kita memasuki final teman-teman pada event Grand Chess Classic, yaitu final pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Richard Rapport. Ini adalah permainan yang sangat-sangat luar biasa dan juga penentuan teman-teman. Langsung kita ke permainan. Magnus Carlsen putih memulangkan dengan pion ke 4 dan Richard Rapport E6 memilih pertahanan Prancis. D4 lalu D5 biasanya apabila dimainkan tentunya yaitu dengan kuda ke D2. Ini adalah Tarras variation. Dipilih juga di sini kuda ke C3. Ini Paulsen variation, mengundang juga gajah ke B4 sehingga dengan variasi Winauer. Pion ke E5, lalu pion ke C5 mendobrak A3, memaksa gajah memukul kuda skak, pion menerima, dan kuda ke E7. Dilanjutkan dengan menteri ke G4, tentunya mainland juga mengancam. Biasanya pion melaju juga bisa atau bahkan benteng mensupport. Pada kesempatan ini menteri ke C7 dipilih. Maka berlanjut dengan gajah ke D3 teman-teman. Mengapa bang tidak diterima dengan pion ini? Ini kompensasi ke depan. Yang terjadi benteng ke G8 memang dikorbankan pion H7. Pion memukul pion tidak mungkin. Kita lihat teman-teman, apabila diterima pion ini menteri akan menempati ke depan C3, memforking juga benteng. Gajah tentunya mensupport, maka menteri memukul pion sentral, kuda menutup, maka pertukaran terjadi dan menteri ke depan mundur. Inilah kira-kira posisi yang bisa terjadi. Kita kembali teman-teman di dalam posisi seperti ini. Dipilih gajah ke D3, maka menteri ke A5 mengancam pion. Dan ini pun untuk merespon harus hati-hati karena apabila kuda mensupport, pion akan melaju ke depan menjebak gajah. Sehingga gajah mensupport pion. C4, gajah bisa mundur ke E2, benteng ke G8. Di permainan masa lalu pernah dimainkan seperti kuda ke H3, kuda ke F3, atau gajah mundur ke D1. Dan kesempatan ini A4 dipilih oleh Magnus, dan ini adalah langkah novelty. Apa idenya? Mungkin ke depan teman-teman, setelah juga menteri mungkin ke depan mundur, maka dapat juga mereposisi gajah menguasai diagonal ini. Maka setelah juga langkah ke-11 ini, kita memiliki part yang baru. Kuda ke C6 berlanjut, menteri ke H3 mengancam pion, H6 simple, dan gajah ke H5. Kita lihat teman-teman, walaupun dikembangkan gajah ke D7 mempersiapkan rokade, tetapi tidak bisa langsung dilakukan karena sudah ditahan dengan pion ini. Kuda ke E2, maka sebelum melakukan rokade melihat masih ada juga ancaman terhadap pion F7, maka G6, gajah mundur dan H5 saat ini, dan gajah ke F3. Tetapi juga dengan undangan pion melaju ini membuat petak gelap ini menjadi kelemahan ke depan. Kuda ke F5 dilanjutkan, maka disinilah teman-teman sebuah dobrakan yang coba dimainkan Magnus. Langkah yang menarik memainkan dengan G4. Lihat langkah ini, maka pion memukul pion, gajah menerima, melakukan rokade sayap menteri, maka di sini gajah memukul kuda. Kita lihat teman-teman, pion G menerima juga mungkin sebuah opsi, tetapi juga menutup langsung akses gajah, sehingga pion E dibuat menerima dengan ide ke depan dapat mendorong, membuka juga teman-teman gajah mengancam menteri. Gajah ke G5 fokus rencana, maka benteng ke E8, raja ke D2 mensupport pion di masa depan, menghubungkan benteng satu sama lain. Benteng juga mengancam menteri, menteri ke F3 simple yang notabene-nya dapat juga mendorong pion ke depan ke H4, kuda ke D8 mereposisi diri, maka gajah ke F6 mengancam juga benteng, benteng ke H6, dan inisiatif H4. Kuda ke E6 fokus rencana, langkah benteng juga ke E3 tempo mengancam benteng, sebuah juga opsi langkah menteri maksudnya ke E3. Di sini H5 langsung dipilih dan G5 menolak teman-teman. Dilanjutkan benteng ke E1 dan F4 saat ini. Benteng ke G1 mengancam pion ke depan, benteng ke G8 cukup natural mensupport, tetapi langkah tak terduga yang coba dimainkan oleh Magnus. Anda pause video ini, apa kira-kira yang dimainkan putih di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu, pengorbanan kuda menerima pion F4, dan ini langkah brilian. Yang menjadi tantangan, yang menjadi pilihan bagaimana merespon benteng memukul gajah dimainkan oleh Richard Rapport. Saya akan bahas dua hal yang cukup penting. Yang pertama, apabila pion langsung menerima kuda, membuka benteng juga langsung mengancam benteng skak, raja berpindah, gajah melakukan skak, memang diterima oleh kuda. Poinnya menteri menerima juga mengancam benteng, ada juga discover ke depan. Semisal benteng ke 6 mencegah juga pion, maka H6 saat ini tak terhentikan promosi. Ini adalah opsi yang pertama. Yang kedua yang cukup logis, bagaimana jika kuda yang menerima teman-teman. Masalahnya juga tak terduga.
Di sini Magnus akan memberikan montrinya terhadap kuda. Pion menerima dengan ide lanjutan benteng memukul benteng skak. Raja berpindah, maka gajah ke-8 skak mengancam juga menteri hitam. Sangat unggul juga posisi dari Magnus Carlsen. Luar biasa teman-teman, dan kita kembali ke posisi hasilnya. Di dalam posisi ini benteng dibuat menerima, maka pion menerima saat ini, kuda menerima kuda, dan H6. Walaupun sebelumnya tetap menerima juga kuda, ini sebuah opsi pengorbanan dengan ide menerima benteng, lalu ke depan sebelum mempromosikan benteng mengancam pion disupport, maka H6 tak terhentikan promosi teman-teman. Tetapi tentunya Magnus juga membuat salah satu opsi terbaik, langsung juga H6 promosi ke depan, maka kuda ke-6 mundur, H7 satu petak lagi, dan benteng ke-8 mencegah, menteri ke-3 mengancam pion ke depan, menteri ke-8 juga mengancam kembali pion. Maka coba teman-teman, kira-kira apa lanjutan untuk tetap unggul paksaan di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Lagi-lagi selamat bagi Anda yang bisa merespon. Tentunya ini langkah brilian tetapi simple dan juga kewajiban. Benteng memukul pion teman-teman, mengorbankan kualitas. Kuda menerima, menteri menerima juga mensupport pion, mengancam ke depan, bermanuver ke depan mengancam benteng. Di sini raja berpindah, maka menteri ke G7 mengancam pion, gajah ke-6, lalu benteng ke I1 mengancam juga pion ke depan. Di sini bahwa pion sedang dipin, raja menghindar, maka untuk juga mencegah gajah ke depan untuk juga bermanuver mengancam pion, maka benteng ke I5. Menteri ke C8, lalu pion ke F4, advance ke depan, A6, dan raja ke C1, raja ke A7, F5 fokus rencana, dan gajah mundur. Apabila diterima teman-teman, masalahnya diterima gajah meninggalkan defleksi terhadap benteng H8, dimana apabila dilakukan skak, raja akan aman di petak B2. Kita kembali ke posisi hasilnya. Di dalam posisi seperti ini gajah mundur, maka berlanjut A5 saat ini mencegah juga ke depan raja kabur, sehingga ketika ada berpotensi ke depan melakukan skak, ini langsung skakmat. Maka menteri ke F8, langkah tunggu apa yang wajib dimainkan. Di sini raja ke B2, apabila diterima salah satunya akan promosi ke depan. Menteri kembali, maka benteng menerima pion saat ini. Gajah baru bisa mengancam benteng. Benteng ke E5, gajah ke D7, dan menteri bisa menerima pion sehingga tidak ada lagi defleksi. Oleh sebab itulah gajah menerima pion, benteng ke C5 mengancam menteri, menteri ke E6, dan menteri saat ini menerima menteri, pertukaran, benteng ke C7 mempromosikan ke depan. Gajah ke F5 mengancam, benteng ke G7 teman-teman. Berlanjut gajah menerima pion dan F7 saat ini. Di sini juga langkah juga tak terduga karena juga sudah pasrah, bisa dikatakan gajah ke D3 dimainkan oleh Richard Rapport. Setelah juga diterima simple, di sini juga Richard Rapport menyerah. Karena semuanya serba salah. Kita lihat apabila gajah melangkah, idenya selanjutnya benteng akan juga memaksa pertukaran. Apabila raja yang melangkah misalkan, masalahnya benteng bisa memukul gajah karena tidak mungkin diterima, pion akan promosi. Oleh sebab itulah serba salah, masih dicoba gajah ke D3 simple dimakan saja. Maka di sini menyerah karena apa? Pion menerima pion, maka benteng tetap ke G8, diterima pion akan promosi D2. Di sini akan dihentikan terlebih dahulu raja ke C2, benteng ke H2, pion promosi ancaman skakmat, tak bisa dicegah teman-teman. Luar biasa bagaimana partai final yang terjadi, lagi-lagi semua Magnus pada waktunya. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Magnus Carlsen 93,3% dengan 2 langkah brilian, dan Richard Rapport 86,8%. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, komen, dan juga subscribe yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Rias Indonesia Jaya. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.